Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham Biasa teknikal dan benar mulugerian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 7 Juni 2022 IHSG mulai rebound dan cukup menarik. Nanti kita bahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, ataupun donasi untuk cuan-cuan saham dan pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analis harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Dan transaksinya juga masih oke, 18,885 triliun dengan pergerakan asing net sell dengan jumlah yang cukup besar kali ini. Totalnya 625 miliar, itu di pasar reguler ada 742 miliar, sedangkan di pasar nego ada 116 miliar net buy. Jadi ya totalnya hari ini net sell 625 miliar. Nanti kita bahas. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing dulu deh. Ada Bank Mandiri 101,8 miliar, Inco 54,5 miliar, Antam 41,5 miliar. Ini Inco Antam berarti mulai ditampungin ya. Nanti coba kita cek deh. INDF 24,1 miliar, Film 22,9 miliar, Indi 22,2 miliar, United Tractor 18,4 miliar, SMGR 17,2 miliar, INKP 16,5 miliar, MTEK 15,5 miliar, TINS 14,7 miliar, Unilever 13,5 miliar, WSKT 13,3 miliar, Mitratel 11,5 miliar, Mika 5,5 miliar, dan BBYP 3,8 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada BBCA 292,9 miliar, Telkom 283,1 miliar, BBRI 135,8 miliar, BBNI 38,5 miliar, Astra 26,8 miliar, HIL 19,1 miliar, Bumi 19,4 miliar, INTP 17,6 miliar, ITMG 15,9 miliar, Akra 10,9 miliar, Gudang Garam 9,9 miliar, KLPF 7,2 miliar, LPPF 7,2 miliar, JP 6,5 miliar, Buka 6,2 miliar, Tower 4,4 miliar, Slis 3,6 miliar, dan BRPT 3,5 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Cuman kebetulan ini tenggorokan saya baru agak bermasalah, jadi mohon maaf kalau nanti agak batuk-batuk ya. Oke, hari ini IHSG naik 0,63% dengan candle yang sebenarnya kalau kita lihat sampai closing tuh candlenya harusnya solid, tapi waktu ditutup ada bantingan. Ya, suatu yang wajar, ada yang taking profit itu di saham LQ45, makanya bentuk candlenya seperti ini. Dan terjadi lagi, mungkin ini juga menjaga harga ya. Kita ketemu inside bar lagi. Terakhir inside bar di sini 24 Mei ketika high dan low candle berada di dalam high low sebelumnya. Dan sekarang terjadi lagi. High kemarin ada di 7194, sedangkan low kemarin ada di 7056. Dan high hari ini di 7192, sedangkan low-nya di 7062. Kemarin juga saya bilang IHSG selama tidak lower low bisa aja dia konsol di atas. Konfirmasi kalau hari ini koreksi adalah kalau dia lower low, yaitu jebol 7056, dia bakalan connect support di sekitar 7000 sampai 6955. Cuman ternyata hari ini dia tidak lower low, opennya agak tinggi di sini ya, 7100, sempat turun dulu tapi akhirnya berhasil menguat sampai closing ditutup dengan candle hijau. Dan ya ada potensi ya, masih ya, IHSG bisa bikin bullish penan lagi. Ini potensi. Bisa aja nanti market bikin penan, bikin continuation ya. Cuman ya selama belum ada konfirmasi, semuanya adalah potensi. Yang jelas apa? Satu hal yang udah kelihatan, kita bisa melihat inside bar. Kita gunakan candle tanggal 6 Juni sebagai mother candle, dan itu adalah patokan support dan resistennya. Artinya resisten IHSG saat ini di 7194, ini untuk pergerakan kecil ya. 7194 itu untuk trigger, artinya kalau dia break dia bakalan higher high, tapi untuk supportnya ada di 7056. Kalau misalkan dia jebol, dia bakalan lower low. Nah, tinggal kita lihat apakah market akan naik atau turun, kita tunggu aja. Yang jelas
Untuk saat ini biasanya masih berada di area supply yang cukup kuat. Ini memang suatu yang wajar kok kita konsol dulu atau retrace dulu. Malah agak mencurigakan kalau tiba-tiba tembus aja. Jadi ya semingguan ini mungkin kita bakal melihat arahnya. Yang jelas untuk pergerakan pendek bisa gunakan support resisten inside bar tadi. Kalau break ke atas ya kita lanjut, tapi kalau jebol ke bawah kita retrace dulu. Nah, kalau misalkan break ke atas bisa jadi continuation penan lagi, kita gunakan tiangnya di sini. Dan kalau berhasil break, target akan ke all time high. Cuman kalau sampai IHSG berhasil all time high baru, itu bakalan cakep banget, serius. Satu yang menarik juga, ini Goto kan bobotnya cukup besar ya, dia dimasukin ke LQ45 juga. Jadi saya rasa itu bakalan cakep buat menarik IHSG untuk menuju all time high-nya. Yang jelas kita lihat konfirmasinya sambil kita punya view dan potensi, dan tetap selalu batasi resiko. Untuk pergerakan pendek gunakan itu tadi support resisten candle tanggal 6 Juni. Kita pakai inside bar. Kalau koreksi support-supportnya ini, kalau breakout resisten-resistennya ada sampai 7.300. Kalau breakout 7.300 sampai 7.350, saya rasa target 8.500. Dari mana Mas 8.500? Ini dari sini. Kalau monthly nggak kelihatan, kita pakai weekly. 8.500 nya dari sini. Nah, ini ya. Kalau berhasil higher high 8.700. Ya, batasi resiko selalu, semua bisa terjadi. Bisa juga dia jadi double top, breakdown ke bawah, lower low, koreksi dalam. Makanya itu yang perlu kita lakukan sebagai pegiat market PNS, pegawai negeri saham. Nah, itu harus batasi resiko selalu. Jaga modal, jaga psikologis, dan batasi resiko. Mau marketnya bullish, bearish, sideways, masih tetap ada peluang dan selalu ada ancaman. So far itu kita tidak banyak karena memang pergerakannya tidak signifikan ya. Kalau misalkan market naik kencang atau turun kencang itu seru bahasnya karena berubah-ubah ya. Tapi kalau baru konsol kayak gini, kayak kemarin waktu di sini ya PR-nya adalah menunggu breakout itu aja. Either dia breakout ke atas atau breakdown ke bawah, nanti tinggal kita lihat. Itu bisa didukung dengan momentum ketika konsolidasi, atau nanti ada foreign flow dan lain sebagainya. Yang jelas itu batasi resiko aja, gunakan support resisten tadi. Nah, ini IHSG juga bisa aja menjemput EMA 20 ya. Yang jelas itu patokannya 7.056 untuk support saat ini. Untuk IHSG langsung aja kita akan masuk berapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli oleh asing dulu aja. Saya pengen bahas Inco, seru kayaknya ya. Dia strong Inco ini. Oke, hari ini Inco naik plus ya 0,33% dari closing kemarin dengan candle yang ini sudah cukup menarik sebenarnya kalau menurut saya. Aduh, sorry. Kenapa menarik? Karena pertama Inco sudah tidak lower low. Kalau kita lihat semenjak dia koreksi 2 Juni ini kan dia lower low terus ya. Ya di sini belum sih. Di sini dia lower low, di sini dia lower low, dan hari ini dia sudah tidak lower low. Bahkan dia bisa higher high. High-nya kan di 7.725, hari ini high-nya di 7.750. Ini untuk view jangka pendek ya. Maksud saya itu adalah pergerakan di intraday. Kalau kita lihat pakai 1 jam itu jelas nanti higher low higher high-nya. Tapi kalau kita pakai daily ya cukup lihat high sama low-nya aja. Yang jelas satu hal yang pasti, Inco sudah tidak membuat low baru. Terakhir sampai 7.400 doang. Dan itu pas di neckline dari inverted head and shoulder, di mana dia reversal. Ini shoulder kiri, lalu ini head, neckline-nya di 7.400, dan shoulder kanan lalu dia breakout seperti itu. Terakhir saya kira juga dia bakal lanjut langsung ke targetnya. Ya memang targetnya sih 8325 dulu, cuman dia naik sampai 8275 doang, lalu retrace, rebalancing, double top. Cuman tidak terkonfirmasi double top ya, karena dia belum closing di bawahnya. Jadi memang pattern itu selama belum dikonfirmasi, closing belum valid, terus juga closing belum valid, volume nggak bagus, itu masih potensi. Dan beda time frame, beda style. Kok kayaknya kurang tepat ngomongnya. Beda time frame, beda view.
Mungkin gitu ya. Maksudnya gini, kalau orang-orang bilang kalau swing itu kan pakai daily, minimal daily close dulu. Dan kalau kita lihat di dailynya dia memang belum breakdown sama sekali. Low-nya kan terakhir di 7.550 ya. Sedangkan di sini dia closingnya di 7625. Artinya double top memang belum terkonfirmasi. Malah bagus ada reject kuat di bawah dan dilanjutkan dengan candle hijau. Kalau hari ini candlenya hijau, saya rasa besok saya bakalan suruh HK untuk Inco. Kalau ada bodinya solid ya. Cuman hari ini masih doji, jadi ya masih ya kita bisa lihat seller sama buyer sama-sama kuat di area ini. Seperti itu. Yang jelas untuk Inco selama dia nggak jebol 7.400 harusnya oke, arah masih ke atas. Kemarin sudah di retest juga, tinggal PR-nya adalah kembali higher high. Untuk support sekarang berada di area kalau terdekat sini ya 7.600. Lalu setelah itu 7.500 baru 7.400. Itu support untuk Inco. Sedangkan untuk resistennya ada 7.700. Baru next di sekitar 8.000 dan 8.300. Kalau break 8.300, target selanjutnya 8.800. Aduh, sorry. Dan kalau dia break 8.800, targetnya ada di 9.600 sampai 10.125. Aduh, maaf nih tenggorokan saya baru bermasalah. Bigger view-nya oke, trennya juga bagus, tidak ada masalah sama sekali. Dan ya, yang penting tinggal batasi resiko aja. Seperti itu. Gunakan support-support dan resisten tadi. Kita lihat dalamnya juga hari ini mulai terjadi akumulasi lagi. Setelah beberapa hari kemarin ada buangan ya. Cuman memang kalau dibandingkan dengan akumulasinya belum ada bandingnya sama sekali. Ibaratkan bandar misalkan ya beli 100 lot ya. Ya kira-kira dia baru jual 5 lot, 6 lot kayak gitulah. Barangnya masih banyak kalau kita cek menggunakan indikator bandar movement seperti itu. TA bagus, katalisnya juga bagus, BDM-nya juga bagus, ya nggak ada masalah sama sekali. Tinggal cari area entry seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk Inco, lanjut coba kita cek Indi deh. Film sudah, udah lah nggak usah kita bahas. Kalau ada pergerakan signifikan lagi aja. Terakhir saya bahas itu di 1.300-an. Kalau nggak salah saya lupa. Kita bahas yang lain aja. Ini yang cukup menarik juga Indi. Hari ini Indi naik 3,68% dengan candle yang cukup solid. Ada rejectnya, dia belum berhasil break high di sini dan volume yang belum terlalu besar. Ini definisi dari apa ya? Definisi dari market selalu benar. Saya lihat udah banyak yang apa ya, kayak nge-view Indi gagal breakout, koreksi, trailing stop dan lain sebagainya. Bahkan saya pun juga sudah sell on strength untuk si Indi karena memang view saya day trade ya, average-nya agak tinggi waktu itu. Jadi ketika candlenya reject, udah saya cicil jual dan pasang trailing stop dan ya kayak gitu bentuknya. Cuman ternyata yaitu yang dimaksud dengan market selalu benar. Indi hari ini memantapkan diri closing di 3.100. Artinya apa? Artinya 3.000 sudah menjadi support untuk si Indi walaupun belum di retest. Bahkan lebih cakep kalau dia di retest, tapi ya kalau menurut saya gak masalah. Yang sedikit mencurigakan adalah dia breakoutnya volumenya tidak terlalu besar. Atau mungkin breakoutnya udah kemarin. Kalau kemarin malah lebih mencurigakan ya, karena breakoutnya candlenya tidak solid. Padahal ini resisten krusial seperti itu. Nah mungkin bisa juga ini dia masih belum dikasih lewat dari high di 3120. Yang jelas kalau misalkan dia berhasil break 3120, Indi bakalan cakep banget. Targetnya lumayan, ada potensi di sini pattern symmetrical triangle dengan target ya kita bisa pakai kayak gini. Atau ini pakai cup handle aja deh yang udah jelas. Cup handle. Nah, ada target bisa segini. Itu di area sekitar 3.800 untuk targetnya. Atau kalau kita pakai symmetrical triangle bisa kayak gini juga. Nah, dari tempat dia breakout ya, itu di sekitar 3.900. Atau misalkan kita pakai Fibonacci pun bisa juga. Kita tarik dari swing high ke swing low 3120 sampai 2110. Sampai 2080. Oke. Nih,
targetnya di 3.500 sampai 3.760. Artinya apa? Dari 3 view tadi ada potensi target. Yang pertama 3.500, yang kedua 3.700 sekian, yang ketiga 3.800, yang keempat 3.900. Yang mana yang bakal hit biarkan market yang menghargai. Tugas kita adalah batasi resiko. Punya barang di mana kalau average-nya bagus di bawah bisa trailing stop santai. Tapi kalau barangnya agak tinggi ya lebih ketat karena ini volatil juga ya, seperti itu. Untuk support saat ini saya rasa harusnya ya 3.000 ini udah jadi support sih. Ya sekitar sinilah. Kita bikin spreadnya lebar karena ini saham volatil. 3.000 sampai 2.900 harusnya sudah menjadi support dari Indi kalau menurut saya. Tapi kalau memang dia turun lagi, ya next supportnya di sekitar 2.800 baru 2.700 seperti itu. Menarik, besok harusnya kalau dia lanjut volumenya gede banget sih. Tapi ya selalu batasi resiko aja. Sama, katalisnya bagus, TA-nya bagus, BDM-nya bagus, nggak ada masalah sama sekali. Tinggal cari entryan aja seperti itu. Oh, kalau kita lihat di sini ada area cukup kuat ini untuk si Indi ya. Dia awal mula reversal di sini. Ini neckline, breakdown, pullback agak tinggi, akhirnya downtrend. Dan besok bakal ketemu di sekitar 3.300. Jadi ya mungkin amannya terdekat 3.300 dulu untuk targetnya di area situ. Kalau break baru lanjut yang 3.700 sampai 3.900 tadi. Kita lihat dalamnya hari ini yang belanja merah-merah, BKYP, AK, KK, GW, RX. Yang jualan ungu-ungu kayak baru Kang Senan, janjian mereka nih seragam nih. Tuh, tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi untuk hari ini, cenderung netral ya. Tapi kalau kita lihat pakai bandar movement ya barangnya masih ada lah. Dan tetap sama, selalu lebih ke TA aja kalau menurut saya. Batasi resiko, gunakan support dan resisten tadi. Arahnya harusnya cakep selama dia tidak jebol 3.000 lagi. Itu untuk Indi. Lanjut coba kita cek Unit Tractor, nggak kita bahas lagi. Itu memang perjalanan menuju targetnya sesuai dengan view swing. Jadi ya sobit, biarkan saja. Kita coba cek apa nih. Seger itu juga menarik sebenarnya TA-nya, tapi nggak usah ya. Kita masuk ke yang dijualin asing aja. Kita coba bahas Telkom yang sepertinya hari ini dia juga cumdit. Benar, tanggal 7. Artinya ada dividen juga untuk si Telkom. Waktu closing dia dibanting, jadi kayak kena rebalancing ya. Rebalancing itu kan besok Goto itu kan masuk ke LQ45. Dan apa ya ibaratkan saya misalkan manajer investasi dengan portofolio LQ45. Pasti sahamnya kan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L gitu misalkan contoh ya. Dan dana kelolaan saya misalkan anggap 10 juta gitu. Nah ketika rebalancing itu kan harus ada saham yang dibuang dan harus ada saham yang dipaksa beli ya. Saham yang dipaksa beli ini si Goto. Mau nggak mau apa ya MI atau produk reksadana indeks itu wajib membeli kalau ada saham masuk, kalau nggak saham keluar ke indeks tersebut. Yang itu adalah LQ45 besok tanggal 8. Dan kalau misalkan bobotnya berat, ya artinya kan butuh dana. Sedangkan dana saya sudah ada, artinya yang terjadi ya bisa mengurangi porsi yang lain. Jadi misalkan untuk beli saham B, saya ngurangi saham A karena itu rebalancing dan diwajibkan. Jadi ya ada potensi bentuknya seperti itu. Itu sebuah kemungkinan. Cuman sekarang kita bahas aja TA-nya dari si Telkom. Hari ini Telkom turun 2,07%. Turunnya waktu closing ya. Sebenarnya malah apa ya? Malah bagus kalau waktu jumdit dia dibanting. Biasanya waktu ex-date besok nggak ada dividen trap. Cuman kalau menurut saya ini yieldnya masih lumayan besar. Tapi yang besok kita lihat aja. Hari ini Telkom turun 2,07%. Candlenya solid, tidak ada perlawanan sama sekali. Dan dia sudah lower low. Nih. Terakhir dia turun, di sini dia mantul naik sampai 4038, lalu dia kena reject dan sekarang sudah lower low lagi. Ini kan dia belum lower low ya. Kemarin dia lower low, hari ini lower low lagi. Nah, artinya dia breakdown support intraday.
Kita cek bigger view-nya aja untuk si Telkom ini. Jadi Telkom untuk saat ini tuh sedang dalam fase uptrend. Kalau kita zoom out lagi di sini ya, mungkin saat ini cenderung sideways trennya Telkom ini. Kalau kita pakai view besar ya. Kenapa? Karena bigger view-nya dia tidak higher high dan tidak lower low. Nih, di sini kan dia tidak lower low, di sini dia belum higher high, jadi ada potensi dia berada dalam range ini 2500 sampai 4800. Cuman sejak dari Oktober 2020 Telkom membentuk sebuah uptrend. Nih, di sini ketika dia berhasil breakout ya. Di sini dia bikin flag continuation. Nah, ini sempat dikasih false break, spread cari stop lossan ini. Terus akhirnya dia berhasil break ke atas. Nah, pada saat uptrend Telkom itu membentuk dua trend line. Yang pertama adalah primary untuk di sini, ini yang paling lebar atau paling terluar, sedangkan selain itu ada trend secondary-nya, itu yang lebih menukik. Nih, di garis yang mungkin saya bedain aja warnanya, saya ganti merah ya. Nah, waktu bulan Mei kemarin market itu koreksi dalam, Telkom itu patah dari secondary trendnya dan terlihat dia meretest, mencoba kembali tapi gagal, ada reject yang cukup kuat dan saat ini mengarah ke bawah lagi. Nah, di luar dari trend line, area kuat dari Telkom tuh ada di sini. Dari 4000 sampai 4160 itu harusnya area kuat banget untuk si Telkom itu. Karena sebelumnya dia sempat konsol di sini ya, dan kalau nggak salah waktu itu konsolnya pun konsol akumulasi juga. Jadi artinya banyak volume di sini, average-nya bisa deket-deket sini. Nah, kemarin ketika disentuh dia rebound dan sekarang Telkom menurut saya bakal menuju ke sana lagi. Itu di sekitar 4150 sampai 4040. PR-nya adalah dia tidak boleh jebol 4000. Kenapa? Karena kalau dia jebol 4000, Telkom bakalan lower low by daily-nya. Ini kan dia swing low, ini swing high. Kalau dia sampai jebol dari 4070 atau 4000 ya, toleransi Telkom bakalan lower low. Dan itu artinya dia sudah downtrend untuk view kecilnya, seperti itu. Potensinya kalau dia jebol 4000 itu ada arah ke primary trend, garis warna biru. Dan sebenarnya selama nggak patah yang biru ini nggak ada masalah, sesuatu yang wajar. Dia naiknya kuat, mau koreksi dulu kembali ke tren awalnya, itu sesuatu yang wajar banget. Nah, PR-nya sekarang adalah atur porsi aja, seperti itu. Yang jelas harusnya 4150 sampai 4000 itu area kuat banget. Cuman tidak berarti nggak bisa dijebol ya, pasti bisa dijebol juga, pasti bisa bertahan juga. Jadi bisa kita lihat ketika kena di area sini. Kalau mantul dia bisa bikin double bottom, bottom 1, bottom 2. Kalau misalkan dia jebol ada potensi lower low, so berhati-hati. Itu untuk TA-nya bisa maintain di area sana aja. Nah, kalau kita lihat dari corporate action-nya yang hari ini cumdit 100, kita anggap 150 rupiah ya. Ini Telkom, artinya yield-nya kan ada di sekitar berapa nih? 150 rupiah dibagi closing hari ini 4250 sama dengan 0,35 ya, sekitar 3,5%. Yield yang cukup besar untuk sebuah blue chip. 3,5% itu gede banget. Karena uang-uang yang di dalam sini tuh ya kayak gini bentuknya, 95 miliar, 76 miliar. Jadi kayak 3,5% tuh dividennya si MG ini hampir 3,5 miliar ini kalau dia 100 miliar. Nah, artinya worst case skenario kalau misalkan besok dia kena dividen trap dari closing hari ini 4250, targetnya adalah di sekitar tadi 3,5 ya, 3,5 itu di sekitar sini 4110. Kalau misalkan besok dia dividen trap, artinya apa? Dia belum lower low dan itu perlu kita lihat lagi. Yang jelas intinya adalah untuk Telkom ini batasi resiko di 4000 aja. Kalau dia jebol 4000 lebih baik skip dulu, seperti itu. Bisa kembalikan ke watchlist tapi jangan dieksekusi dulu. Itu untuk view-nya pendek. Kalau yang view-nya jangka panjang tinggal merem aja, nabung setiap bulan. Ini perusahaan bagus. Dan apa ya, market leader lah. Jadi ya menyainginya susah. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi distribusi, akhir-akhir terjadi distribusi, cuman sama sebenarnya walaupun ada distribusi, tapi kalau dibandingkan dengan akumulasinya masih belum signifikan. Jadi rasanya tidak masalah sama sekali. Terlihat juga Telkom sudah respect dari MA50.
Jadi ya dia dead cross, respect EMA 50, ada potensi middle trendnya sudah downtrend. Tuh. Yang jelas itu batasi resiko aja. Itu untuk Telkom. Lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread. Hari ini yang bersinar batu bara ya. Kita coba cek LPPF deh. Yang kemarin bermain di jurang dan akhirnya hari ini naik. Oke, hari ini LPPF naik 5%, dengan candle yang tidak terlalu solid, kelihatan rejectnya, dan volumenya cukup menarik sebenarnya untuk si LPPF ini. Terakhir dia saya kira breakout waktu di sini ya, saya kena gocek juga. Nih sebelumnya view saya kan seperti ini. Mungkin saya hilangin dulu Fibonacci-nya ya. Nah ini juga saya kurangin dulu deh. Ini, nah terakhir viewnya kan kayak gini. Set. Nah, saya nyambungin shadow, ini juga shadow. Nah, ketika breakout di sini, saya kira dia breakout dari bullish flag dan lanjut ke atas. Cuman ternyata market berkata lain, dia belum dikasih breakout pada tanggal itu. Akhirnya LPPF koreksi turun sampai kemarin sempat menyentuh 4.840. Cuman masih dikasih closing di 5.000. Artinya LPPF ini belum closing di bawah 5.000. Cukup menarik, hari ini candlenya sudah mulai hijau dengan volume yang ada dan sudah higher high. Bahkan closingnya pun juga sudah higher high. High kemarin itu kan ada di 5230 ya. Sedangkan high hari ini di 5400 dan closingnya di 5250. Cukup menarik sebenarnya. Ini bisa, kalau nggak salah nama candlenya piercing line kalau nggak salah ya. Itu candle reversal juga dan arahnya harusnya sudah ke atas. Terakhir waktu LPPF turun sampai 4.800-an itu juga deket-deket dengan resisten sebelumnya. Di sini dia resist, breakout. Nah ini kan deket ya. Memang area kuat. Sebelumnya resisten become support. Habis itu kena trend line juga, garis warna hijau. Jadi ada pantulan. Itu pun juga di trend line flag juga dia ada pantulan. Dan kalau mau saya sih selama dia tidak closing di bawah 5.000, saya rasa LPPF arahnya sekarang sudah ke atas selama dia tidak closing di bawah 5.000. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih punya barang, bisa batasi resiko di 5.000 aja. Seperti itu. Untuk saat ini arahnya ke sekitar sini ya, sekitar 5.700 kalau dia berhasil break dari 5.350. Karena hari ini kelihatan rejectnya dari sana, tinggal kita tunggu higher high-nya aja. Seperti itu. Kalau misalkan berhasil break bakalan cukup menarik. Targetnya ke atas flagnya itu sekitar 5.600. Dan kalau misalkan dia berhasil break 5.600, akan terjadi continuation, itu bullish flag ya. Tiang di sini bendera, kalau breakout ke atas potensi target bisa sampai ke 8.200 kalau dari tiang benderanya. Nah, anggap segini ya. Ini target bisa ke sini. Itu cuman view potensi, untuk terjadi atau tidaknya biarkan market yang menghargai. Cuman so far kalau saya lihat dia baik-baik terus menerus, akumulasinya bagus, ya saya nggak pengen terkesan pom-pom sih. Yang jelas batasi resiko aja deh. Cuman ya BTA dia masih oke, CA oke, BDM oke, tinggal batasi resiko aja. Bagusnya adalah kalau dia berhasil break sini. Ini kan 5.900 last high-nya dia ya. Kalau dia break high 5.900, valid dia break flag dan akan menuju ke targetnya. Kita lihat dalamnya, tapi dalamnya kurang enak. Pertama, distribusinya akhir-akhir ini, walaupun kalau dibandingkan dengan akumulasinya nggak signifikan sama sekali ya. Itu yang pertama. Kedua, ini sudah mau dead cross tuh untuk EMA 20, EMA 50. Cuman kalau kita lihat memang sebelumnya pun pernah sampai dead cross juga, lalu ditarik lagi tuh. Ya jelas mungkin amannya toleransi sampai trend line ini, garis warna hijau. Sama tren tidak patah tidak masalah kalau menurut saya, seperti itu. Ini sedang mencoba reversal, opsinya dua. Dia mau reversal atau enggak dia mau pullback untuk turun lebih dalam. Yang mana yang akan terjadi saya pun juga belum tahu. Yang jelas selama nggak close di bawah 5.000 harusnya masih oke. PR-nya adalah tinggal batasi resiko aja, seperti itu. Itu untuk LPPF, gunakan support krusial di 5.000. Lanjut coba kita cek apa ya, saya sekali-sekali bahas apa ya yang orang sebut gorengan deh, small cap
barangkali teman-teman ada yang nyangkut di sini, biar saya kasih view-nya. Sebenarnya saya sering baca komen ya kalau CCS tuh nggak bahas saham gorengan di YouTube dikarenakan nggak bisa pakai TA. Itu sebenarnya salah. Mau pergerakan saham apapun itu tetap bisa pakai TA selama ada chartnya, selama itu chart dibentuk dari supply demand, itu bisa pakai TA, mau di future dan lain sebagainya. Bahkan dulu pun saya pernah menganalisa chart itu ya, chart COVID. Cuman itu bercanda doang, karena kalau COVID itu kan bukan berdasarkan supply demand chartnya tuh. Tapi kalau misalkan pergerakan harga apapun, mau komoditas, mau emas, batu bara dan lain sebagainya, pakai TA tuh bisa. Apalagi saham gorengan pun juga sangat bisa, mau pakai intraday maupun daily. Nah, saya nggak bahas saham gorengan, saya cuma tidak ingin misalkan saya melihat view bagus gitu ya, cukup menarik, bisa dieksekusi. Nanti misalkan udah dieksekusi ternyata diguyur, kayak misalkan contoh True kemarin, Luna versi IHSG itu, si True itu kan serem banget ya gitu. Jadi ya saya lebih baik bahas second liner sama blue chip aja yang enak untuk untuk nge-view lah, bahasa kayak gitu. Cuman ini sudah agak akut BCAP ini, jadi saya coba bahas deh, barangkali bisa membantu teman-teman. Barangkali masih ada yang kesangkut di sini. Oke, hari ini BCAP turun 6,71%. Sepertinya ARB dengan candle yang solid dan volume yang sebenarnya kalau kita lihat tidak terlalu besar. Cuman kalau kita zoom in, volumenya masih membesar dibandingkan kemarin. Artinya apa? Kekuatannya meningkat, volumenya breakout. Nah, terakhir memang BCAP ini kemarin party, beritanya belum keluar. Kalau yang lucu-lucuan sih karena anaknya Pak HT menikah itu ya, itu lucu-lucuan. Tapi kalau berita lainnya memang belum muncul di balik MNC pada naik kemarin. Cuman memang terakhir dia udah menguat dari harga Rp50 bangkit dari kubur sampai 317, 350. Itu udah 7 bagger ya. Berapa bagger tuh? 500% kenaikan kemarin. Nah, setelah itu trennya melemah untuk BCAP ini. Di sini dia yang sebelumnya kalau kita lihat slope kemiringannya misalkan anggap kayak gini ya, impulsive movementnya misalkan kayak gini. Lalu ketika dia patah, slope kemiringannya jadi kayak gini. Dan ketika dia patah lagi, dia sampai lower low dan ya udah bye-bye uptrend seperti itu. Kayak gini bisa dilihat di MACD, waktu kenaikan terakhir tuh sebenarnya sudah jelek ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan harganya ke atas, sedangkan indikatornya ke bawah. Artinya terjadi bearish divergence. Kenaikan ini tidak didukung oleh market, dan yang terjadi BCAP kena sell on strength. Habis itu dia koreksi. Di sini ini pullback, candle pullback sebenarnya. Waktu dia kena sell on strength ya, ini pasti 0,68 kalau kita tarik 0,618 maksudnya. Nah kan dia pullback sampai 0,618. Ini kalau di crypto kan di future bisa di short ya, cari resisten waktu pullback short dah. Spekulatif lower low. Ini dia lower low, gas terus. Jadi candle di sini tuh bukan mau naik, tapi dia pullback setelah arahnya sudah short di sini. Karena kalau misalkan kita balik, ini kan bisa bearish engulfing juga sebenarnya candle di sini itu. Di sini shooting star dan ya memang sudah kelihatan di area-area sekitar 300 up, 300 ke atas ya, itu sellernya sudah mendominasi. Di sini dia reject, di sini dia sell on strength, di sini reject juga, akhirnya dia patah trend dan sekarang sudah downtrend. Sebenarnya ketika dia patah trend, ini tidak berubah langsung jadi downtrend, dia masih lebih ke sideways. Cuman sayangnya BCAP ini udah lower low dari semua strukturnya. Di sini ada neckline, dia lower low. Di sini ada neckline, dia lower low. Bahkan dia pullback dan lower low lagi. Dan kalau menurut saya ini sudah agak serem. Nah, untuk support sekarang ada di mana BCAP ini? Gak ada yang tahu sebenarnya, karena dia waktu naik juga tidak bikin base kuat. Cuman harusnya sih di sini ada perlawanan nanti di sekitar 130-an. Tuh, barangkali teman-teman. Cuman kalau saran saya sih ya,
saham gorengan itu tidak untuk di average down, serius. Lebih baik buat trading aja. Kalau misalkan cuan ya dibungkus, kalau misalkan loss ya di cut loss. Jangan sampai trade di saham gorengan tapi nge-maintainnya kayak saham-saham investasi. Itu biasanya yang bikin penyakit tuh kayak gitu. Nanti budgetnya masuk ke saham kayak gini semua, nggak punya amunisi, dan portonya isinya saham-saham yang kurang bagus. Tuh. Jadi untuk sekarang supportnya area harus di sini nih, sekitar 130 sampai 140 lah. Besok harusnya bakalan kena di situ. View lain kalau misalkan ini continuation ya, kita bisa tarik juga targetnya. Nih. Kita anggap tiangnya dari sini. Nah, kalau dari itu sih targetnya sekitar sini 125. Ya amannya jangan menadah pisau jatuh juga. Dan kalau memang dikasih kesempatan exit, manfaatin buat exit dulu aja untuk si BCAP ini. Harusnya 188 dari resisten kuat untuk saat ini ya, karena sudah lower low, breakdown, volumenya juga lumayan, dan ini juga belum kelihatan arah bottomnya. Kalau dilihat dari sifatnya memang bentuknya MNC itu kayak gini, one way up, one way down. Boleh ikut naiknya, tapi jangan ditahan-tahan ketika dia turun. Iya, nggak bikin penyakit kayak gini nih. Naik sampai 200, turun 100. Naik sampai 150, turun sampai 50 rupiah. Jadi ya ketahui apa yang kita tradingkan. Tuh. Jadi untuk sekarang support ya di sekitar 130 140-an. Besok bisa dicek di sana dulu, semoga aja ada respon. Kita lihat dalamnya. Nih, malah terlihat terjadi apa ya? Ya ini nggak konsisten juga sih antara akumulasi maupun distribusi. Tapi kalau kita lihat ke belakang, ya ini saham sedang distribusi parah untuk si BCAP ini. Berdasarkan indikator bandar movement seperti itu. Kita lihat hari ini juga ini lebih ke distribusi sih, sama aja. Ini juga netral, distri, seller 17, buyer 37, yang beli antri kayak gini. Dan ya batasi resiko aja. Buy moving average juga sudah saham downtrend BCAP ini. Jadi ya itu sih, selamatkan modal teman-teman. Tentu BCAP. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Kita bahas, wah IATA itu juga sama. Tahu gitu saya bahas IATA aja ini karena dia baru start ini koreksinya. Kita coba cek apa ya yang koreksi tanggung-tanggung ya. Kita coba bahas MDKA deh, kayaknya seru MDKA. Oke, oh ternyata kurang seru ya. Gak apa deh, kita bahas. Hari ini MDKA turun 2,83% dengan candle yang cukup solid. Tidak ada perlawanan sama sekali, dengan volume yang cukup besar juga. Ada lah, tidak kecil, tidak besar. Jadi ada volumenya. Nah, terakhir juga MDKA ini kejedot resist di sekitar 5.400 ya. Ketika dia naik dan setelah itu dia retrace turun sampai 45.000-an nih di sini, lalu dia rebound kemarin dengan candle yang bagus. Sebenarnya cukup menarik kalau misalkan hari ini volumenya kecil ya, karena ada potensi ini pullback. Setelah kemarin dia mantul kan kena sell on strength tuh, biasanya trader-trader pada keluar kan, yang view-nya pendek sell on strength, jadi pullback volume kecil dan habis itu dia higher high. Itu harusnya kayak gitu. Cuman kalau kita lihat sekarang volumenya pun cukup lumayan, jadi ya perlu diperhatikan. Nah, kalau kita lihat by trend, MDK ini masih oke juga trennya. Walaupun sama kayak Telkom, dia secondary trennya sudah patah. Nah, ternyata terjawab teman-teman. Kenapa kemarin dia reject ya? Saya malah baru dapat view yang ini. Jadi ya secondary trennya si MDKA sudah patah untuk kemarin itu. Jadi ketika dia naik, yang sebelumnya support become resistant ketika dia sudah di breakdown. Butuh perjuangan untuk kembali breakout lagi. Nah, kita lihat potensinya sekarang, berarti ada arah worst case skenario ya. Worst case skenario ada arah ke trendline utama lagi. Itu nanti bakal ketemu di sekitar 4.600-an.
seperti itu. Cuma itu worst case skenario. Butuh banyak konfirmasi kalau dia mau mengarah ke sana. Yang jelas konfirmasi pertama adalah jebol 5000. Artinya apa? Kalau MDKA sampai jebol 5000 lebih baik hindari dulu. Karena saya rasa dia ada arah bisa ke 4600-an seperti itu. Itu kalau sampai dia jebol 5000. Tuh. Untuk support sekarang yang cukup kuat ya 5000. Itu ada support klasik, Fibonacci, area lumayan kuat dan bisa pantau di sana. Selama nggak jebol 5000 harusnya MDKA masih dalam toleransi. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 5000 lebih baik jangan ditahan-tahan dulu kalau menurut saya. Out dulu, cover di bawah. Next supportnya di sini 4775 baru di 4600-an. Tuh, worst case skenario dia juga bisa bikin symmetrical triangle ya, barangkali mau kayak ESA reversal pakai symmetrical triangle bisa juga. Set. Nah, kalau breakout ke atas sih bagus ya. Yang pair adalah kalau breakdown ke bawah. Yang jelas sama, selalu batasi resiko aja. Porsi teman-teman di mana, average teman-teman di mana, strategi teman-teman di mana, sesuaikan dengan sahamnya pada saat ini. Kita lihat dalamnya hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. BTA juga sebenarnya masih oke kalau buy moving average-nya. Ya, saya rasa critical point-nya di sekitar 5000. Perhatikan area itu aja. Selama nggak jebol harusnya masih oke MDKA. Bahkan kalau dia break 5500 tuh bakal cakep banget, bisa inverted head and shoulder. Tapi ya itu kalau break 5000 ya, 5500. Tapi kalau jebol 5000 lebih baik batasi resiko dulu. Tutup MDKA. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Energi itu cakep banget. Saya nggak sempat beli juga tadi pagi karena baru UAS ya. Tapi serius itu cakep banget TA-nya. Suatu yang wajar dia sampai arah. Raja ini juga masih dalam trend bullish. Udah gak kita bahas lagi, sudah hit target. SRTG juga sesuai view, dia retest selama gak jebol 5000 arahnya ke atas. Retest area Bogoto ini yang sumpah saya apa ya saya kesal juga. Kemarin kalau teman-teman ngecek konten kemarin itu kan saya bilang Goto itu di area 310 harusnya menarik. Nah, kalau teman-teman lihat tadi pagi kan Goto itu kan sampai 310 ya. Cuman habis 310 langsung loncat 320 dan menguat sampai closing di berapa itu sekarang? Di 364, naik 10%-an. Dan itu yang bisa beli cuman MG doang, itu yang bisa beli di 310. Jadi ya mungkin itu kurang fair juga buat bursa ya. Kalau apa ya? Mungkin ini sedikit masukan buat regulator atau penyelenggara, pengelola bursa. Kalau sekuritas beda-beda tuh ya kurang fair juga. Maksudnya kita pakai sekuritas lain 9 lewat 1 menit baru match, tapi untuk yang pakai MG katanya jam 9 pas atau bahkan sebelumnya udah bisa bikin candle Goto kayak gitu. Saya juga sebenarnya pengen spekulatif buy itu untuk si Goto, beli di 310 sesuai dengan view kemarin retest dari ascending triangle. Tapi ya itu ke 310 yang cepet banget langsung loncat 320 dan akhirnya average-nya kurang bagus, jadinya cuma buat day trade doang. Ya itulah, semoga bisa buat masukan. Terakhir kita bahas ADMR aja. Ini karena kemarin dia habis ada shock wave dan sekarang terlihat sudah mulai menguat lagi. Oke. Cukup menarik. Hari ini ADMR naik 7,04% dengan candle yang solid dan volume yang cukup besar. Setidaknya volume hari ini lebih besar daripada volume kemarin. Artinya ada volume breakout. Terakhir ADMR dia breakdown di sini ya, kena rebalancing, turun 5,91%, diguyur sama KI underwriternya. Habis itu panic selling 2 Juni dan pada tanggal 3 Juni dia mulai di cover. Kelihatan ada yang nampung di bawah, konsolidasi, area cover dan lain sebagainya. Pada tanggal 6 Juni dia masih sama dan hari ini dia berhasil breakout. Kalau kita ke intraday harusnya jelas banget waktu konsol dan breakout di bawah. Nih ya, dia bikin double bottom di bawah ini. Ini kan kalau kita bisa bikin area rectangle lah, area area akumulasi. Biasanya di situ barang dikumpulin, volumenya lumayan kan. Ya agak bias karena ada volume rebalancing. Tapi kalau kita bandingkan deh, nah misalkan kayak gini, kita zoom in ya. Volume di sini tuh cukup besar dibandingkan ketika sebelum-sebelumnya, dan itu indikasi dari akumulasi. Ketika harga tidak bergerak tapi volume besar, itu
indikasi dari akumulasi kalau nggak distribusi. Nah, kalau mau tahu itu akumulasi atau distribusi ketika market jalan, kita lihat areanya aja. Karena ya namanya uang pinter, beli pasti di bawah, jualan pasti di atas. Jadi kalau ada pergerakan uget-uget ya biasa istilahnya saya, ada volume terus menerus tapi harga nggak kemana-mana, posisinya di bawah, nah itu biasanya baru dikumpulin barangnya. Tapi kalau udah di atas sama, nggak ada spread, tidak bergerak harganya, tapi ada transaksi volume, nah itu biasanya distribusi, mulai jualan. Nah, ADMR sekarang sudah breakout dari area double bottomnya, bottom 1, bottom 2, dengan neckline di area sekitar 2200. Closingnya pun juga cukup bagus. Dan kalau kita zoom, ini juga volume breakoutnya bagus untuk si ADMR ini. So, saya rasa sudah valid 2200 adalah support ADMR untuk saat ini. Nah, arah dia sekarang ada ke sini dulu, sekitar 2340. Itu juga resisten ya. Sebelumnya di sini dia support di sini. Dan tuh target dari double bottomnya. Cuman harusnya sih targetnya si ADMR bisa ke 2460-an. Itu nutup gap di intraday pas ke area apa namanya, rebalancing kemarin, seperti itu. View bagus ya, ini sudah saatnya falling wedge. Untuk view bagus ya, nih selama dia tidak jebol 2050, ADMR arahnya sudah ke atas. Kemarin kan view-nya 2, descending triangle sama falling wedge ya. Dan kalau sekarang saya rasa sudah memantapkan lebih ke falling wedge. Semoga aja dikasih. Karena kalau dikasih, perjalanan bakalan jauh. Perjalanan, nyanyi saya. Tuh, kalau misalkan kita pakai weekly atau monthly, kita view besar ya. Monthly-nya jelek, kita pakai weekly aja deh. Nah, weekly-nya mendingan. Tiangnya ini kan panjang, ADMR ini. Kalau misalkan dikasih, tuh target bisa ke sini sekitar 5200. Tuh, apakah bisa kejadian? Ya biarkan bursa yang menghargai. Dulu kalau teman-teman ingat, saya pernah nge-view ADMR di sini. Di waktu bikin bullish penan, saya ingat banget itu. Kontennya pokoknya di bulan Februarian kemarin. Teman-teman bisa cek aja konten di situ. Saya pun juga gak percaya waktu itu targetnya si ADMR tuh ada di sini. Gak percaya juga kalau targetnya bisa sampai ke sini. Berapa ya? 2400. Cuman ya marketnya berkata lain, dia malah dibawa sampai 3010. Jadi ya memang apa ya, definisi dari market selalu benar. Kita cuman bisa bikin view, potensi, sama batasi resiko doang. Tuh, jangan sampai nyuruh market ngikutin kita, karena itu salah ya. Tuh. Jadi ya saya rasa untuk sekarang skenario-nya itu selama nggak jebol 2050-2070, ADMR berpotensi membentuk falling wedge. Kalau mau tunggu konfirmasi ya tunggu dia breakout dulu aja. Bisa tunggu breakout falling wedge, kalau nggak tunggu dia breakout high. Mungkin namanya 2500 deh. Kalau ADMR udah di atas 2500, saya rasa view falling wedge-nya semakin jelas. Kalau break 2500. Apakah bisa ke 5000? Kalau menurut saya bisa. Adaro aja itu kalau menurut saya sekitar 4000 5000 kena kok Adaro itu. Kalau saya sering nge-view ya, saya bilang yang punya average di bawah 2600 tinggal tidur aja, ambil dividen, rapat sama Pak Boy Thohir, ambil souvenirnya, RUPS dan lain sebagainya. Ya karena memang 2600 itu kan area kuatnya si Adaro dulu, area supply. Ketika dia di breakout ya sekarang jadi area demand harusnya. Dan buy target ya kalau itu double bottom, triple bottom, targetnya memang bisa 5000 4000-an. Cuman selalu saya ingatkan dalam perjalanannya harus diupdate. Jangan sampai tutup mata, wah CCS bilang ada dulu 5000 gitu ya, terus didiemin gitu ya, jangan juga. CCS bilang ADMR 5000, habis itu didiemin gitu juga jangan juga, itu salah. Tetap harus di maintain, tergantung style masing-masing. Kalau teman-teman swing bisa maintainnya lebih santai, kalau day trade bisa harian dan seterusnya, seperti itu. Cuman ya sama, ini masih sekedar view. Yang jelas ini bakal jadi area kuat 2400 sampai 2500 karena sebelumnya meninggalkan banyak korban. Saya salah satunya. Saya juga kegocek ya waktu rebalancing itu. Saya nggak expect rebalancing. Saya kira dia breakout falling wedge, di sini breakout symmetrical triangle, masuk dengan porsi yang lumayan. Walaupun saya ukur resikonya juga ya. Cuman ketika dibanting ARB itu kan wah, udah nggak main itu, stop lossnya itu harus dibawa turun itu. Akhirnya ya move on, cari posisi lagi.
Tuh untuk ADMR sekarang juga baru diresist sekitar 2300. Resisten 1 2300, resisten 2 2500. Kalau break yang resisten 2 saya rasa bakal menarik banget untuk ADMR ini. Untuk support ada di sekitar 2130 sampai 2060. Mungkin toleransi bisa sampai 2000 sekalian, seperti itu. Batasi resiko aja, biarkan dia konfirmasi breakout atau breakdown. Kita lihat dalamnya hari ini mulai big akumulasi lagi. Dan jujur saya senang yang beli si PD. Ini PD-nya PD pinter ya teman-teman ya, bukan PD sembarang PD. Teman-teman tau lah, Saratoga Related itu kan PD, itu brokernya itu. Goto aja juga pakai PD, Saratoga. Ya ADMR itu kan ada, walaupun sebenarnya lebih ke Pak Boy Thohir ya, tapi ya salah satu portofolionya ada juga. Ya kita nggak perlu menebak-nebak terlalu dalam di sini sih. Yang jelas selama view-nya bagus, harusnya dalamnya juga bagus. Tuh, batasi resiko aja. Kita tunggu konfirmasinya apakah berhasil break 2500 atau tidak. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya. Ini juga sellernya cakep juga ini, YPXC AFXL. Salam cuan.